Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dan dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak dipersalahkan. Ampunilah kamu, maka kamu akan diampunilah. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Saya kayak misa di stasi ya, stasi di pedalaman. Orang bangkunya banyak, orangnya sedikit. Saudara-saudari terkasih, tentu kalau kita pernah lulus SD, kita pasti tahulah yang namanya tambah-tambahan, juga kurang-kurangan. Dan tentu rumus itu adalah rumus yang dari dulu sampai sekarang sama saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Min 2 tambah 2 sama dengan 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Pintar semua ya. Jadi kalau rumus itu, rumus dunia itu tidak pernah berubah. Dan kalau kita berbicara rumus dunia, berarti kita berbicara mengenai hal-hal yang sudah biasa kita lihat, yang kita tahu.
Tetapi pernah dengar nggak rumus surga? Di surga itu ada rumusnya. Pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, nih dalam bacaan Injil diberikan rumus. Ada rumus dunia, ada rumus surga. Yang tentu saja rumus dunia kita ngerti, rumus surga baru tahu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai rumus dunia sama seperti tadi. Jika kamu diberikan kepada orang sesuatu dan dibalas, maka impas, ya. Sama seperti dikatakan. Kamu minjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi satu, kalau memberi itu berarti kurang ya. Min satu ditambah, ya ditambah. Satu, jadi orang sudah memberi, berarti kan minus satu. Lalu dibalas, ditambah satu, hasilnya sama dengan 0. Orang memberi 2 minus 2. Orang memberi 2 kelapa, ya, gampang nih. Orang memberi 2 kelapa. Berarti kan min 2. Ditambah, dikembalikan sama yang tadi yang memberi 2 juga. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Itu kan betul kan? Impas kan 0 kan? Itu kalau rumus dunia. Nah, ini saya kasih tahu nih rumus surga nih. Rumus surga agak aneh nih, ya. Bila engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Bila ada orang meminjam jubahmu, jangan minta kembali. Nah, kan aneh ya. Kita ngasih 1, lalu kemudian kita kilang 1 kan. Jangan diminta kembali. Harusnya apa? Harusnya kan kita sudah betul-betul 0 ya. Tadi kan 0 hasilnya ya, impas ya. Nah, sekarang kalau yang rumus surga, maka akan dikatakan demikian. Maka upahmu akan besar dan engkau menjadi anak yang lebih tinggi. Jadi rumusnya kalau kita ngasih 2, ya, terus ditambah 0, karena kan nggak dikasih apa-apa kan, kita nggak minta balasan. Namun belum sama dengan, rumusnya masih ada tanda plus. Plusnya 2 lagi. Bingung nggak? Bingung apa pusing? Jadi gini nih rumus surga nih. Kita ngasih minus 2, ya kan? Terus kita nggak minta balasan, berarti min 2 ditambah 0. Ya, ditambah 0. Nah, kalau rumus surga kan sudah sama dengan, kalau rumus dunia kan sudah sama dengan, kelihatan hasilnya. Kalau rumus surga belum sama dengan, masih ada tambah. Min 2 ditambah 0, ditambah lagi titik-titik, ditambah titik-titik. Tambah titik-titiknya dari mana? Upahmu akan lebih besar, Tuhan yang kasih. Dan kamu akan menjadi anak yang tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Plus lagi tuh. Jadi kalau rumus dunia itu min 2 ditambah 2 sudah sama dengan. Hasilnya masih 0. Kalau rumus surga kita ngasih 2, min 2. Plusnya kita kan gak minta apa-apa, 0 kan, tapi belum sama dengan, masih ada kelanjutan. Plus upahmu besar di surga dan menjadi anak maha tinggi, Allah maha tinggi, menjadi anak Allah. Jadi plusnya ini siapa yang ngasih? Tuhan. Berapa? Besar. Kalau kita ngasih 2, ya Tuhan akan ngasih terserah Tuhan. Mau ngasih 10, min 2, ditambah 0, ditambah 10, berapa? 8. Ditambah menjadi anak Allah yang gak tahu dia. 8 itu bonus. Kita ngasih 1, ditambah 0, lalu ada plus lagi, ditambah, dikasih 9. Minus 1, ditambah 9 berapa? 8. Jadi lebih enak mana nih? Rumus dunia apa rumus surga? Enak mana? Pernah melakukan itu? Enggak kan? Jadi enaknya rumus surga tapi jarang melakukan. Lah di sini rumusnya jelas loh ya. Kamu kalau diberi, kalau memberi jangan minta kembali, tapi nanti upahmu besar dan menjadi anak Allah. Berarti kan belum sama dengan.
Kalau orang kasih ke orang lain, saya ngasih 2, minta balasan 2, sudah sama dengan 0 hasilnya. Kalau rumus surga, kasih 2, tidak minta, tambah 0, masih ada tambah lagi. Mau ditambahin 10, 100, 200, terserah Tuhan. Nah kan orang kalau mau bicara mana yang lebih enak, enakan rumus surga. Tetapi pernah dilakukan seperti itu saudara-saudari? Pernah melakukannya? Pernah? Pernah apa enggak? Ya, kalau yang pernah ya sudah punya pengalaman ya syukur. Kalau yang belum punya pengalaman ya dicoba ya. Karena contohnya jika kamu disakiti jangan membalas. Orang menyakiti kita minus ya. Lalu kemudian setelah itu kita tidak membalas 0 ya. Kita 0 tidak membalas. Tapi masih ada plus lagi tidak sama dengan. Masih diberikan nama Tuhan 8. Minus 1 ditambah 8 masih 7 plusnya sama saya. Kalau kita disakiti orang, contohlah minus 8, disakiti banget minus 8. Kita balas tambah lagi jadi minus 8. Jadi kita minus berapa? 16 kan? Lebih sakit double kan? 16 minusnya. Kalau kita nggak balas 0, tapi belum sama dengan, masih ada tambah lagi. Lebih enak mana? Disakiti tidak membalas apa disakiti membalas? Pernah dilakukan apa enggak? Jarang, ya. Kan begitu rumusnya di sini nih, ya. Jangan membalas, ya. Kalau membalas minus 2 ditambah kita balas lagi minus 2 jadi 4. Kita minusnya 4, tambah sakit hati. Nah, jadi rumus surga itu jelas ada rumusnya saudara-saudari. Jadi kalau memahami sekarang kalau kamu diminta sesuatu berikanlah yang lain, ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kok susah sekali Tuhan? Tapi kalau kita ngelihat rumusnya untung juga ya. Untung juga ternyata. Saudara-saudari, maksudnya apa? Memang tidak sesimpel itu, tapi logika kita mau menangkap rumusnya surga itu kayak begitu. Enggak bisa kita pahami secara logika dengan rumus dunia. Ya kalau rumus dunia ya seperti itu. Apa yang kita kasih kita mengharapkan kembali. Kalau orang meminta sesuatu atau menyakiti kita balas. Ya itu rumus duniawi. Tapi rumus surga tidak seperti itu. Nah tentu saja saudara-saudari pengalaman-pengalaman banyak yang kita lihat ya. Tapi juga susah kita lakukan hal-hal seperti itu. Masa sih orang punya hati yang tidak bisa membalas? Saya punya pengalaman saudara. Bukan di gereja ini mungkin ya. Atau udah tempat lain saya lupa ya. Saya diminta pada suatu malam itu ada orang minta perminyakan. Romo. Minta tolong ada perminyakan. Malam-malam itu, jam berapa? 1:30, 1:30 ya. Di mana? Rumah sakit Mitra. Saya di sini, rumah sakit Mitra, ya pasti di sana. Saya langsung ngantuk-ngantuk, nyetir gitu ya, nyetir sampai depan Mitra, parkir. Sambil ngantuk-ngantuk, telepon, Pak, Bapak sudah di mana? Saya di lobi Romo, saya juga di lobi. Lalu kemudian telepon lagi, lobi mana Pak? Ini dekat apa namanya? Dekat kantin. Saya lihat, kok lobi nggak ada yang dekat kantin? Lobi nggak ada kantinnya Pak. Loh, kok nggak ada kantin? Saya ada kantinnya. Romo pakai baju apa? Saya pakai baju batik. Saya pakai baju warna putih. Loh, mana nih? Lalu dia bilang sama saya, Romo di mana? Saya di rumah sakit Mitra. Mitra mana? Bekasi. Romo, Mitra Kemayoran. Astaga. Kenapa tidak bilang dari tadi di Mitra Kemayoran? Saya taunya kan kalau di Harapan Indah ya mitranya Mitra Bekasi. Bukan Mitra Kemayoran. 1:30 pagi. Jalan lagi ke Mitra Kemayoran. Sudah dongkol, ngantuk, mau sakramen perminyakan. Ditahan-tahan Tuhan. Semoga saya bisa memberikan perminyakan dengan baik, tidak jengkel, tidak marah. Dan pasiennya semoga tetap dalam keadaan sehat, saya bilang gitu kan. Tuhan tolonglah begitu kan. Sampai di sana ngeliat bapaknya, aduh Romo, saya minta maaf ya, sambil senyum-senyum. Ya udahlah.
tahan-tahan 1 jam, kok masih ingat lagi ya, mau mendekati kamar, masih ingat, kesel lagi. Ya udah, akhirnya berusaha berdoa dulu sebelumnya. Tuhan tolong kuasai pikiran dan hati saya, akhirnya saya bisa memberikan perbincangan dengan baik. Selesai, pulang sampai rumah jam 4 pagi gitu ya. Itu baru menguasai dalam 1 jam, 2 jam. Coba saudara-saudari menguasai itu dalam berhari-hari ya. Kalau punya suatu permasalahan, susah pasti, saya tahu. Tetapi ya kalau kita berbicara soal manusiawi, tidak akan pernah kita bisa mengikuti rumus surgawi. Kenapa? Karena rumus surgawi punya sesuatu yang berbeda. Punya sesuatu yang berbeda. Jadi kalau tadi dalam bacaan kedua digambarkan manusia itu dari tanah dan debu. Tetapi ada Adam yang kedua, Tuhan Yesus dari surga. Manusia itu dari debu diminta untuk beralih menjadi makhluk surga. Jadi manusia yang lemah, ya kita kalau katakan, ya kalau kita nggak mengampuni manusiawi, kalau kita tidak bisa memaafkan manusiawi. Nah kata-kata manusiawi itu di bacaan kedua dibalik. Memang dari debu, tetapi diminta menjadi makhluk surga. Contohnya apa? Itu. Di situ ada air sama anggur. Kalau Romo setiap misa itu ada air dan anggur. Anggur itu lambang surga, air lambang dunia. Anggur dicelupkan air sedikit, diteteskan air sedikit. Doanya semoga percampuran air dan anggur ini menjadi lambang persatuan manusia supaya menjadi seperti Kristus. Artinya manusia yang lemah menjadi seperti makhluk surga, seperti Kristus. Itu lambangnya setiap misa seperti itu. Jadi kelemahan manusia jangan mengatakan lagi manusiawi, manusia. Enggak, kita diminta untuk berubah. Contoh yang paling dahsyat itu adalah Daud dalam bacaan pertama. Kok dia bisa dikejar-kejar mau dibunuh, ketika mendapat kesempatan malah diampuni Saulnya. Itu kan contoh. Nah saudara-saudari, sekali lagi rumus surgawi itu sangat menguntungkan. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan rumus yang menguntungkan itu? Nah mari kita coba bersama-sama menguasai hati dan pikiran kita untuk bisa mendapatkan hal yang lebih besar lagi dibandingkan tadi. Ingat rumusnya tadi ya, ingat rumusnya baik-baik, surga dan dunia keuntungannya lebih besar surga. Tetapi bagaimana menjalankannya, silahkan kita semua mencoba untuk bisa menjalankan itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.